Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Datun Solang, kelas B semester 2, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa IAIN Sultan Amey Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Yang pertama, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf memiliki minat yang besar terhadap ilmu. Hal ini dibuktikannya dengan banyaknya kajian ia pahami. Pendidikannya dimulai dari belajar hadis dari beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fikih. Berkaitan dengan ini, Abu Hanifah membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Meskipun ia sebagai murid Abu Hanifah, ia tidak sepenuhnya mengambil pendapat Abu Hanifah. Karya Abu Yusuf yaitu yang pertama kitab Al-Atsar, dan yang kedua kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla, yang ketiga kitab Al-Rad Al-Siyar Al-Auza'i, yang keempat kitab Adabu Al-Qadhi, yang kelima kitab Al-Maharij fi Al-Haili, yang keenam kitab Al-Jawami, dan yang terakhir kitab Al-Haraj. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari haraj, usyur, zakat, dan jizyah. Pandangan ekonomi Abu Yusuf yaitu tentang negara dan aktivitas perpajakan. Yang pertama, tentang perpajakan. Ada pajakan yang dibahas oleh Abu Yusuf adalah haraj, usyur, zakat, dan jizyah. Dan yang kedua, tata negara dan aktivitas ekonomi. Adapun cara Abu Yusuf dalam membenahi tata negara dan aktivitas ekonomi adalah: yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasamah, dan yang kedua, membangun fleksibilitas sosial, yang ketiga, sistem politik dan ekonomi yang transparan, dan yang terakhir, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Berikut pemikiran ekonomi Islam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nama lengkap Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayah asal dari negeri Syaibani di wilayah Jazirah Arab. Karya Asy-Syaibani yaitu riwayat atau seperti Al-Mabsut, Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami Asy-Syaghir, Asy-Syiyar Al-Kabir, Asy-Syiyar Asy-Syaghir, dan Az-Ziyadat, dan An-Nadwazir, atau misalnya Amali Muhammad fil Fiqih, Al-Rad Al-Madinah, dan Al-Qas. Pandangan ekonomi Asy-Syaibani yaitu pemikiran ekonomi Asy-Syaibani adalah Al-Qas atau kerja, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, serta spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.